Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bumi doakan pagi ini anak-anak semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan 2, yaitu tentang manfaat tumbuhan dan hewan sekitar. Manfaat tumbuhan dan hewan sekitar. Tahukah kalian apa manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia? Tumbuhan ada yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Tumbuhan ada yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Bukan hanya untuk manusia, tumbuhan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hewan. Selain tumbuhan, hewan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Selain sebagai penghasil bahan pangan, hewan juga digunakan sebagai alat transportasi. Digunakan tenaganya sebagai bahan kerajinan dan masih banyak lagi. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita sudah semestinya bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam di sekitar kita. Ayo kita membaca. Coba kita baca dongeng di dalam buku paket halaman 4, yaitu tentang tumbuhan dan hewan. Bacalah dongeng Rubah dan Buah Anggur. Setelah kalian membaca dongeng, tahukah kamu, dongeng Rubah dan Buah Anggur itu termasuk cerita dalam fabel. Nah, fabel adalah dongeng yang mengisahkan kehidupan tentang binatang. Nah, dongeng fabel yang terkenal itu adalah cerita si kancil. Nah, dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng memiliki ciri-ciri. Jadi, ciri-ciri dongeng yang pertama, alurnya sederhana. Ciri yang kedua, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keempat, ceritanya disampaikan melalui mulut ke mulut atau secara lisan. Dan ciri dongeng yang terakhir yaitu pesan atau tema dalam cerita terkadang dituliskan dalam cerita. Kemudian, di dalam dongeng juga ada unsur intrinsik dongeng. Unsur yang pertama itu ada tema. Tema yaitu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Terdapat dua jenis tema yang ada di dalam sebuah cerita, yaitu tema tersurat dan tema tersirat. Yang kedua, latar, yaitu keterangan mengenai ruangan, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan berdasarkan hubungan sebab akibat. Unsur yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Yang kelima, yaitu penokohan. Penokohan yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Yang terakhir yaitu amanat.
Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca. Keberagaman di Indonesia sangat banyak. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Contohnya di Indonesia ini, ada keberagaman agama, ada keberagaman suku, ada juga keberagaman budaya. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Keberagaman mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman pun dapat menumbuhkan rasa toleransi agar lingkungan di sekitar kita aman, nyaman, dan damai. Jika sikap tersebut kita lakukan, maka tidak akan timbul perpecahan, pertengkaran, dan keretakan antar masyarakat. Nah, sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai. Sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dilambangkan pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digambarkan kepala banteng. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Setelah kita belajar, kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Kita perhatikan di sini ada gambar buah anggur. Di dalam kotak yang pertama ada 25 buah anggur. Kemudian di kotak yang kedua itu ada 14 buah anggur. Jadi, jika dijumlahkan, buah anggur yaitu 25 ditambah 14 sama dengan 39. Bagaimana dengan penjumlahan 14 ditambah 25? Apakah hasilnya juga 39? Tentu kalian memperoleh hasil yang sama. Sifat yang berlaku pada penjumlahan 25 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 25 dinamakan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Kemudian kita akan belajar sifat pertukaran pada perkalian. Ayo kita cari tahu. Menyelesaikan masalah tentang perkalian. Om Haris mempunyai 20 ekor lovebird, dimasukkan ke dalam 5 sangkar. Kita perhatikan di situ ada 5 kotak sangkar burung. Setiap sangkar burung berisi 4 burung lovebird. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Beberapa hari kemudian, tetangga Om Haris meminjam 1 sangkar, sehingga sangkar burung tinggal 4. Om Haris memasukkan 5 ekor pada tiap sangkar. Kemudian kita lihat di situ ada 4 sangkar burung. Setiap sangkarnya berisi 5 ekor burung lovebird. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Bandingkan dengan perkalian bilangan-bilangan di bawah ini. 3 dikali 8 sama dengan 24.
Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. 6 dikali 7 sama dengan 42. Dan 7 dikali 6 sama dengan 42. 9 dikali 4 sama dengan 36. Sedangkan 4 dikali 9 sama dengan 36. Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari pengamatan yang kamu lakukan? Samakah hasil perkalian dua bilangan yang tertukar tempatnya? Sifat yang berlaku pada perkalian dinamakan sifat komutatif terhadap perkalian. 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Ayo kita menyanyi. Kita akan menyanyi lagu Burung Kutilang. Nah, sekarang kita akan melihat gerakan tarian sederhana berdasarkan syair lagu Burung Kutilang. Di ujung pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru lili-lili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru lili-lili-lili-lili. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru lili-lili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru lili-lili-lili-lili. Setelah kita melihat video gerakan tari burung kutilang, kita akan belajar melakukan gerak memutar badan. Banyak variasi gerakan berolahraga, salah satunya adalah dengan memutar salah satu anggota badan. Perhatikan gerakan yang dilakukan Rasti dan Ahmad ini. Gerakan memutar kepala. Kemudian gerakan memutar tangan. Nah, perhatikan, gurumu memperagakan gerakan memutar kepala dan tangan. Kemudian tirukan gerakan tersebut dengan pengawasan guru. Praktikan gerakan memutar kepala dan tangan sesuai contoh yang diperagakan. Kemudian kita setelah bergerak memperagakan, kita akan menari memperhatikan dinamika gerak. Ayo kita akan menirukan gerakan burung terbang. Yang pertama, berdirilah dengan sikap tegak, lalu kedua tangan direntangkan. Yang kedua, gerakan kedua tangan ke atas dan ke bawah berulang-ulang seperti burung mengepakkan sayapnya. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Gerakan yang ketiga, gerakan kedua kakimu mengikuti irama kepakan sayap. Nah, diperhatikan gambarnya lagi.
Oke, anak-anak, cukup sekian belajar hari ini. Semoga anak-anak selalu mengikuti kegiatan belajar online ya. Buku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.